Raymond, Naura, dan Adelia melanjutkan perjalanan mereka menuju kediaman keluarga Wijaya. Raymond mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Adelia memilih pulang bersama anak dan menantunya itu. Sopir yang mengantarnya pergi sudah disuruhnya pulang lebih dulu. Naura duduk diam di samping kursi kemudi. Ia masih syok dengan kejadian yang baru dialaminya. Jika Raymond terlambat sedikit saja, entah apa yang akan terjadi padanya. Ia terus memikirkan kenapa Fea setega itu kepadanya, bahkan berniat melukai wajahnya dengan air keras. "Sayang, kamu nggak apa-apa, kan?" Raymond melirik sekilas ke arah istrinya. "Iya, Mas, aku baik-baik saja. Hanya saja masih sedikit syok," jawab Naura atas pertanyaan suaminya. "Nggak usah dipikirin, Nak. Raymond pasti akan selalu menjaga kamu dengan baik. Hal seperti ini tidak akan terulang lagi," sahut Adelia dari kursi belakang. "Mom benar. Mas nggak akan biarkan ada hal buruk terjadi padamu," kata Raymond untuk menguatkan istrinya. Untunglah Raymond sudah menyuruh Bagas menugaskan orang untuk mengawasi gerak-gerik Fea. Saat mendapat kabar bahwa Fea memata-matai istri dan ibunya, ia secepat mungkin mengendarai mobilnya menuju tempat Naura dan ibunya berada. Bersyukur ia tidak datang terlambat sehingga bisa menyaksikan dan menggagalkan rencana jahat Fea. Namun, semua itu tidak diceritakannya kepada istri dan ibunya. Biarlah hanya dia yang tahu bagaimana caranya melindungi istrinya. "Iya, Mas, terima kasih ya. Kamu selalu ada saat aku memerlukan bantuan," ucap Naura berterima kasih pada suaminya. Ia bersyukur Raymond selalu ada di saat ia dalam bahaya, dan bahaya yang dialaminya terus-terusan berhubungan dengan Fea. "Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Mas, sayang," ujar Raymond sambil tersenyum ke arah Naura. "Gimana keadaan Fea ya, Mas? Apa dia akan baik-baik saja?" tanya Naura, teringat pada Fea yang dibawa orang ke rumah sakit. "Kamu nggak perlu memikirkan itu, sayang. Apapun yang terjadi pada Fea, itu ulahnya sendiri. Jadi, kamu nggak perlu merasa kasihan. Dia pantas menerima ganjaran karena perbuatan buruknya," kata Raymond. Naura hanya diam, tidak menanggapi lagi perkataan Raymond. Suaminya itu benar, apapun yang terjadi adalah akibat perbuatan jahat Fea sendiri. Tapi, hati kecilnya masih merasa kasihan pada Fea jika sampai terjadi hal buruk pada wajahnya. Suasana di dalam mobil kembali hening. Mobil yang membawa mereka terus melaju membelah jalan ibu kota yang mulai diterangi oleh lampu jalan. Fea langsung dilarikan ke rumah sakit saat tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit, ia segera ditangani dan diberikan tindakan medis. Karena yang terluka adalah bagian wajahnya, tim medis segera bergerak untuk menangani wajah Fea yang terkena air keras. Wajah Fea langsung dibersihkan dan diberi obat, lalu diperban untuk melindungi bagian wajah yang terluka. Sebagian wajahnya sudah tertutupi perban. "Apa keluarganya sudah dihubungi, Sus?" tanya dokter yang menangani Fea kepada suster yang berdiri di samping ranjang pasien. "Sudah, Dok. Sudah dihubungi menggunakan handphone pasien. Tadi dihubungi oleh bapak-bapak yang menolong dan mengantarkan pasien ke sini," jawab suster itu. "Baguslah. Kalau keluarganya sudah datang, suruh menemui saya di ruangan," kata dokter itu, lalu berlalu meninggalkan ruangan tempat Fea berada. Fea masih belum sadarkan diri. Sementara itu, suster yang ada di sana terus memantau perkembangannya. Kasihan sekali wanita ini. Masih muda, tapi sudah mengalami hal buruk seperti ini, gumam suster itu pelan sebelum berlalu meninggalkan Fea yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Seorang ibu datang dengan panik mencari anaknya. Wanita itu datang sendiri dengan tergesa-gesa. Ia tak lain adalah Mama Fea, Arum. "Maaf, Sus, kamar anak saya di mana ya?" tanya Arum tentang keberadaan kamar Fea. "Siapa nama pasiennya, Bu?" tanya suster yang berjaga. "Namanya Safea, Sus."
Tadi saya dikabari kalau anak saya dibawa ke sini karena luka di wajahnya, jelas Arum. Oh, ibu orang tua dari pasien yang baru masuk itu ya? Kalau begitu, ayo ikut saya, Bu. Saya antar ke ruangan dokter dulu. Ada yang ingin dokter bicarakan sama ibu, ajak suster itu. Mama Fea hanya mengikuti suster dari belakang tanpa sepatah kata pun. Silakan masuk, Bu. Suster itu mempersilakan Arum masuk ke ruangan dokter. Terima kasih, Sus, ujar Arum, lalu masuk ke ruangan di depannya. Kedatangannya disambut ramah oleh dokter yang ada di dalam. Permisi, Dok. Saya mama dari pasien yang dokter tangani tadi, yang wajahnya terluka, kata Arum saat sudah duduk di hadapan dokter. Iya, Bu, untunglah ibu sudah datang. Saya harus menjelaskan kondisi anak ibu, dokter mulai menyampaikan maksudnya. Apa yang terjadi pada anak saya, Dok? Anak saya hanya terluka biasa, kan, Dok? Tanya Arum sambil menguatkan dirinya. Ia takut jika sampai terjadi hal buruk pada anaknya. Ibu yang sabar ya. Anak ibu butuh kekuatan dan dukungan dari ibu. Jadi, jangan sampai ibu lebih lemah darinya, lanjut dokter. Katakan apa yang terjadi pada anak saya, Dok. Bagaimana keadaannya? Tanya Arum, merasakan firasat tidak baik dari kata-kata dokter. Sebagian wajah anak ibu terkena air keras yang menyebabkan jaringan kulit pada daerah yang terkena menjadi rusak dan akan meninggalkan bekas. Area yang terluka itu sulit untuk sembuh seperti sedia kala, jelas dokter tentang kondisi Fea. Apa, Dok? Jadi, wajah anak saya tidak akan sembuh. Arum terkejut mendengar penjelasan dokter. Ia tidak menyangka anaknya terluka karena air keras. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bisa disimpulkan begitu, Bu. Tapi, kalau ibu berkenan, ibu bisa membawa anak ibu untuk operasi untuk jaringan kulit yang rusak, saran dokter. Kasihan anak saya, Dok. Air mata Arum mulai jatuh mendengar nasib yang menimpa putrinya. Fea pasti akan sulit menerima apa yang terjadi. Ada hal lain yang belum saya sampaikan, Bu. Mata anak ibu juga terkena paparan air keras sehingga menyebabkan fungsi salah satu matanya terganggu, dan kemungkinan besar penglihatannya akan terganggu, lanjut dokter. Tidak mungkin, Dok. Anak saya nggak mungkin jadi cacat. Arum kembali terisak mendengar penjelasan dokter. Yang sabar, Bu. Ibu harus kuat demi anak ibu. Saya akan terus memantau perkembangan anak ibu, kata dokter. Di mana anak saya, Dok? Saya ingin melihat keadaannya. Tanya Arum tentang keberadaan Fea. Ibu boleh menemui anak ibu, tapi ibu harus menguatkannya agar mentalnya tidak terganggu. Ibu harus tetap memberinya semangat. Dokter kembali mengingatkan. Baik, Dok, ujar Arum, lalu berlalu keluar dari ruangan dokter. Ia ditemani suster yang mengantarkannya menuju kamar tempat Fea dirawat. Saat sampai di depan ruangan Fea, Arum langsung masuk, ingin segera melihat kondisi anaknya. Fea masih terbaring tidak sadarkan diri dengan sebagian wajah dan satu matanya tertutup perban. Arum langsung memeluk anaknya, lalu duduk di kursi di samping ranjang pasien. Dengan tangan yang menggenggam erat tangan anaknya, ia mulai terisak saat melihat kondisi Fea. Maafkan Mama, Nak. Mama belum bisa menjagamu dengan baik, isak Arum dengan tatapan tak lepas dari wajah Fea. Fea yang tidak sadarkan diri mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Ia mulai mengedipkan matanya, pertanda akan segera sadar dari pingsannya. Mama, panggil Fea dengan pelan saat matanya berhasil terbuka. Fea. Arum mendekap anaknya dengan penuh kekhawatiran. Wajahku kenapa diperban, Ma? Dan mataku sebelah ini kenapa, Ma? Tanya Fea pelan saat merasakan ada yang menutupi sebagian wajah dan satu matanya. Kamu tenang dulu, Nak. Jangan banyak bergerak dulu. Wajahmu masih dalam pengobatan, kata Arum, mencoba menutupi apa yang terjadi pada Fea. Ia belum siap menyampaikan keadaan sebenarnya.
Iya, Ma, jawab Fea, menuruti perkataan mamanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Kenapa kamu bisa terkena air keras seperti itu? Tanya Arum. Fea hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan mamanya. Ia tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Apapun yang terjadi, ia yang salah. Tidak apa-apa kalau kamu belum mau cerita, Nak. Sekarang, ayo makan dulu. Mama beli makanan untukmu, ujar Arum sambil membuka makanan yang dibelinya dan memindahkannya ke piring. Iya, Ma. Tapi, Ma, wajahku nggak kenapa-kenapa, kan? Tanya Fea lagi, takut wajahnya bermasalah. Iya, Nak, nggak kenapa-kenapa kok. Sekarang, ayo makan. Arum mulai menyuapi Fea dengan telaten. Ia masih belum siap memberitahu Fea tentang kondisinya. Fea merasa lega mendengar perkataan mamanya. Wanita itu makan dengan tenang tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya. Sudah 1 hari berlalu sejak kejadian yang hampir mencelakakan Noura. Ia menjalani harinya dengan aktivitas biasa. Selama tinggal di rumah mertuanya, Raimon melarangnya bekerja dulu. Raimon ingin istrinya menggakrabkan diri dengan keluarganya. Itu alasan yang diberikan Raimon, padahal sebenarnya ia ingin Noura berada di tempat yang aman selama ia memastikan Fea tidak lagi mengancam keselamatan Noura. Awalnya Noura ingin menolak, tapi mengingat itu tidak akan lama, ia menuruti perkataan suaminya. Sebentar lagi ia akan berangkat honeymoon, dan setelah pulang, ia bisa bekerja kembali. Kebersamaan bersama keluarga Wijaya dijalani Noura dengan bahagia. Seluruh keluarga di rumah besar itu menerima kehadirannya dengan baik. Mereka menghabiskan waktu bersama sebelum keberangkatan Raihan untuk melanjutkan studinya. Sudah 1 hari berlalu sejak kejadian buruk yang hampir menimpanya. Noura tidak ingin ambil pusing lagi soal Fea. Ia tetap menjalankan aktivitasnya, tapi hati kecilnya masih mengharapkan Fea baik-baik saja. Sayang, Raimon masuk ke kamar mereka di rumah orang tuanya. Mas, udah pulang ya, kata Noura yang sedang memainkan handphonenya, menoleh ke arah pintu kamar. Di sana ada Raimon yang tersenyum kepadanya. Udah, sayang, ujar Raimon sambil menutup pintu kamar dan berjalan mendekati istrinya. Noura melihat suaminya mendekat, segera meletakkan handphonenya, dan berdiri dari tempat duduknya. Gimana urusan kantor, Mas? Tanya Noura sambil membantu membuka dasi yang menempel di kerah baju suaminya. Sudah aman kok, sayang. Kita sudah bisa berangkat honeymoon dengan tenang, jawab Raimon sambil menatap gerak-gerik istrinya yang fokus mencoba melepas dasinya. Yang benar, Mas. Kita jadi berangkat, Mas. Tanya Noura dengan wajah sumringah setelah berhasil melepas dasi dari kerah baju Raimon. Iya, sayang, kita sudah bisa berangkat. Kalau kamu mau, besok juga bisa, balas Raimon, menatap Noura yang berada di hadapannya. Jangan besok, Mas. Aku belum siapkan semua keperluan kita. Lusa saja sesuai jadwal, tanggap Noura cepat. Ya sudah, terserah kamu saja. Mas ikut apapun maumu, ujar Raimon sambil menggenggam tangan istrinya dan mengecup kening Noura sekilas. Noura tersipu malu mendapat perlakuan manis dari suaminya. Raimon tersenyum melihat tingkah polos istrinya. Raimon mengecup punggung tangan Noura, membuatnya menatap ke arah suaminya. Keduanya saling tatap, seolah menyampaikan perasaan masing-masing. Melihat bewibir ranum istrinya membuat Raimon ingin melumat abis bewibir itu. Tanpa ia sadari tubuhnya sudah bergerak sendiri mendekat dan semakin rapat dengan tubuh Noura. Hingga menyisakan jarak yang tak berarti antara keduanya. Raimon semakin mendekat dan mendaratkan sebuah ciuman di bewibir ranum Noura. Noura merasakan bewibir Raimon menempel di bewibirnya. Ia segera bereaksi dengan meletakkan kedua telapak tangan di dada bidang Raimon. Noura menghirup oksigen dalam-dalam setelah pagtutan itu terlepas. Ia masih belum bisa mengimbangi ciuman Raimon yang dinilainya lama.
Raymond tertawa melihat Noura yang kewalahan mengimbanginya. Tapi, hebatnya, istrinya itu tidak kaku lagi. Noura sudah bisa membalas dengan cukup baik. Jangan tertawa, Mas. Kesal Noura melihat Raymond yang menertawakannya. Tidak, sayang. Kamu terlihat lucu, dan kamu sudah semakin pintar, puji Raymond. Noura yang mendapat pujian itu menjadi malu. Ia tidak biasa dipuji dalam hal seperti itu. Raymond menarik Noura ke dalam pelukannya. Ia mendekap tubuh istrinya dengan penuh kasih sambil membenamkan kepalanya di ceruk leher bagian samping Noura. Raymond menghirup dalam aroma Noura yang sangat disukainya, membuatnya nyaman berlama-lama memeluknya. Noura tak tinggal diam. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Raymond, menghadap ke arah lehernya. Entah apa yang mendorongnya, melihat leher Raymond membuatnya bereaksi. Ia melakukannya mengikuti nalurinya. Entah kenapa ia seperti menginginkan hal lebih dari Raymond. Hormon wanita saat datang bulan memang meningkat dan libidonya juga ikut meningkat. Jadi jangan heran jika wanita datang bulan mudah sekali terpancing gairahnya. Hentikan, sayang. Lebih dari ini Mas takut tak bisa mengendalikan diri lagi. Apalagi Mas sudah sangat menginginkannya. Tapi kamu masih datang bulan, kata Raymond pelan di dekat telinga Noura, lalu mengurai pelukannya. Noura ikut melepas pelukannya dengan enggan, seolah tidak rela. Kenapa aku seperti wanita yang haus belayan seperti ini ya? Noura mengutuk dirinya dalam hati. Mengingat reaksinya tadi membuatnya menahan malu di hadapan Raymond. Ternyata istri Mas sudah mulai nakal, ya. Raymond mencubit pelan pipi Noura yang memerah menahan malu. Udah Mas. Aku jadi malu, ujar Noura, lalu berlalu meninggalkan Raymond yang terbahak melihat reaksinya. Sayang, mau kemana? Tanya Raymond, tapi Noura tidak menanggapi. Ia terus berlalu keluar dari kamar, meninggalkan Raymond yang menatap kepergiannya dengan senyuman. Noura terbangun dari tidurnya. Ia melihat Raymond yang masih tertidur pulas di sampingnya dengan tangan yang melingkar di perutnya. Ia memindahkan tangan suaminya dengan pelan, lalu turun dari kasur. Ia bergerak hati-hati agar tidak mengganggu tidur Raymond. Dengan gerakan pelan, Noura masuk ke kamar mandi untuk melakukan ritual mandi paginya. Tak butuh waktu lama, ia sudah rapi dan terlihat segar, sementara Raymond masih tidur nyenyak. Noura sengaja tidak membangunkan suaminya karena hari ini adalah akhir pekan. Jadi, Raymond tidak perlu bangun pagi untuk ke kantor. Ini juga hari terakhir Noura menginap di rumah orang tua Raymond. Besok, ia dan suaminya akan berangkat ke Paris untuk honeymoon, lalu melanjutkan ke Maldives, destinasi honeymoon kedua mereka. Selama tinggal di kediaman orang tua Raymond, ia selalu dilayani dengan baik oleh pembantu di sana. Hari ini, ia berencana membuat sarapan untuk keluarga Wijaya. Karena akhir pekan, ia ingin memasak sesuatu yang spesial untuk mereka. Dengan rencana di kepalanya, Noura segera menuju dapur. Ia mulai menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak. Nyonya muda sedang apa? Tanya Bi Iem, yang mengurus bagian dapur, melihat Noura yang tampak sibuk. Aku mau bikin sarapan, Bi, jawab Noura. Jangan, Nyonya muda. Biar saya saja. Ini tugas saya, nanti Nyonya besar bisa marah, kata Bi Iem, mencoba mengambil alih apa yang dilakukan Noura. Nggak apa-apa kok, Bi. Mom nggak akan marah. Aku mau buat sarapan spesial untuk keluargaku, ujar Noura sambil kembali mengambil alih bahan yang ada di tangan Bi Iem. Tapi, Nyonya muda, Bi Iem tampak ragu, tapi Noura memotong kalimatnya. Sudah, Bi, tenang saja. Kalau mau marah, biar aku yang bicara sama Mom. Bi Iem bilang saja kalau aku memaksa, kata Noura meyakinkan. Ya sudah, Nyonya muda. Tapi saya ikut bantu, ya, ujar Bi Iem, akhirnya menurut dan menawarkan diri membantu. Iya, boleh, Bi. Noura menerima tawaran itu dengan senang hati.
Kita mau buat apa, Nyonya Muda? Tanya Bi tentang menu yang akan dibuat. Aku mau buat panekuk pisang, Bi. Bibi tolong hancurkan pisangnya, ya, jawab Naura, mengatakan apa yang akan dimasak dan apa yang harus dilakukan Bi. Baik, Nyonya Muda, ujar Bi, langsung melaksanakan perintah Naura. Naura mulai sibuk di dapur. Ia ingin membuat panekuk pisang yang pernah dibuatnya bersama ibunya dulu. Ia berharap masakannya disukai oleh Raimon dan keluarganya. Tak butuh waktu lama, Naura selesai dengan aktivitas memasaknya. Adonan panekuk pisang sudah habis menjadi tumpukan panekuk panas. Sekarang tinggal beri topping, dan panekuknya siap dihidangkan, kata Naura pelan sambil meraih piring untuk diisi panekuk dan dihias. Kamu ngapain, nak? Tanya Adelia, mendekati Naura saat melihat menantunya sibuk di dapur. Mom udah bangun ya? Ini, Mom, aku buatin sarapan buat kita, jawab Naura dengan senyum. Kamu buat apa, nak? Kamu buat sendiri? Tanya Adelia, menoleh pada panekuk yang menumpuk di wadah. Ini, Mom, aku buat panekuk pisang. Aku dibantu Bi kok, Mom, jawab Naura. Nggak perlu repot-repot begitu, nak. Di sini ada Bi yang akan memasak untuk kita. Kamu nggak perlu capek-capek begini, kata Adelia, tidak ingin Naura kecapean. Nggak repot kok, Mom. Sesekali aja kok. Aku kan juga ingin memasak untuk kalian, tanggap Naura. Ya sudah. Tapi hanya sesekali saja, ya. Adelia akhirnya mengalah. Siap, Mom, ujar Naura sambil tersenyum, bahagia karena Adelia memahami keinginannya. Jadi, apa yang bisa Mom bantu? Mom juga ingin membantu menantu cantik Mom ini, tawar Adelia. Ini udah hampir selesai, Mom. Tinggal kasih topping aja. Beres deh. Kata Naura, merasa tidak perlu bantuan lagi. Ya sudah, kalau begitu, Mom panggil Dedi, Raimon, dan Raihan, ya, biar kita sarapan bareng, ujar Adelia, lalu beranjak dari dapur, meninggalkan Naura bersama Bi yang sibuk menata panekuk di atas piring dan memberi topping. Ini sudah semua, Bi. Bibi tolong letakkan di atas meja makan, ya, pinta Naura. Baik, Nyonya Muda. Bi dengan sigap memindahkan piring-piring berisi panekuk ke meja makan. Keluarga Wijaya sudah duduk di meja makan dengan piring berisi panekuk di hadapan mereka. Raimon masih belum muncul. Raimon mana? Tanya Ricardo. Aku di sini, Dad. Jawab Raimon, muncul dari arah kamarnya dan duduk di kursi samping Naura. Keluarga itu mulai menyantap panekuk di hadapan mereka. Naura harap-harap cemas, takut masakannya tidak sesuai selera mereka. Panekuknya enak banget, Mom. Tumben Bi buat beginian, kata Ricardo setelah memakan beberapa sendok. Iya, Mom, enak, sahut Raihan, menanggapi perkataan ayahnya. Iya, jelas enak. Ini kan masakan menantu kesayangan Mom, ujar Adelia, mulai membanggakan keahlian Naura. Wah, Kak Naura ternyata pintar masak, iya. Kakak hebat banget, masakan kakak enak. Puji Raihan lagi. Iya, enak. Ricardo ikut memuji masakan menantunya. Terima kasih, Dedi dan Raihan. Syukurlah kalau kalian suka dengan rasanya, ujar Naura dengan senyum mengembang. Tidak sia-sia ia rajin membantu ibunya memasak dulu, sehingga punya keahlian untuk membantu dalam kehidupannya. Naura melihat Raimon yang asyik makan tanpa sepatah kata pun. Suaminya tidak memuji masakannya sama sekali, padahal Naura sangat menantikan pujian darinya. Apa Mas Raimon nggak suka, ya? Tanya Naura dalam hati. Dengan enggan, ia mulai menyantap panekuk di hadapannya. Melihat Naura yang menunduk, Raimon tersenyum. Ia ingin melihat reaksi Naura dengan tidak mengatakan apa-apa tentang masakannya. Tapi, melihat ekspresi Naura yang sedikit muram, ia tak tega mengerjainya.
Mas suka masakanmu, sayang. Ini enak. Tapi, lebih enak orang yang membuatnya. Mas lebih ingin memakan orangnya, bisik Raymond pelan di telinga Naura. Naura tersedak mendengar perkataan suaminya. Wajahnya memerah menahan malu. Kamu kenapa, nak? Ayo minum dulu. Raymond, bantu istrimu, kata Adelia. Sayang, kamu nggak apa-apa, kan? Ayo minum dulu, ujar Raymond sambil memberikan air putih pada Naura. Naura mengambil air dari Raymond dan meminumnya hingga habis. Kamu nggak apa-apa, nak? Tanya Ricardo. Nggak apa-apa kok, Dad, jawab Naura cepat, lalu melanjutkan menyantap panekuk di piringnya. Au! Tiba-tiba Raymond terpekik, membuat semua orang menoleh ke arahnya. Rasain kamu, Mas. Emang enak dicubit. Gumam Naura dalam hati, tersenyum puas bisa membalas suaminya. Kamu kenapa, Ray? Tanya Adelia. Naura mencu, ucapan Raymond terpotong karena Naura memasukkan panekuk dari sendoknya ke mulut Raymond. Enak, kan, Mas? Kata Naura sambil melotot ke arah Raymond. Raymond hanya bisa mengangguk dengan mulut penuh panekuk. Ayo, lanjut makannya, Mom, Dad, ujar Naura sambil tersenyum ke arah mertuanya. Raihan menggeleng pelan dan menahan senyum melihat tingkah abang dan kakak iparnya.